Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yukhibu rajiyahu wa la yaruddu da'iyah. Wassalatu wassalam ala Muhammadir Rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, kita senantiasa saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Jalla sya'nuhu wa ala akan tetap mengekalkan terutama sekali nikmat iman dan Islam yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kehidupan dan keberkahan atas segala yang kita miliki. Sehingga kita bisa menggunakan setiap detik dalam kehidupan kita, setiap langkah dalam aktivitas kita menjadi bagian-bagian terpenting untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi mata-mata rantai penghambaan diri kita atau ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini insyaallah taala kita masih akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah fikih dasar, ya. Saya selalu menegaskan kaidah-kaidah fikih dasar, bukan kaidah-kaidah dasar fikih, ya, karena kita lebih menekankan pada tingkat dasarnya, ya, bahwasanya kaidah-kaidah fikih ini kita akan upayakan bisa menjadi bagian dari pemahaman dasar kita, siapapun kita, dari kalangan masyarakat awam atau thalabatul ilmi, untuk setidaknya lebih mudah memahami ilmu fikih di dalam Islam, memahami setiap penjelasan tentang hukum-hukum dalam Islam, baik yang disampaikan oleh para thalabatul ilmi, para duat maupun para ulama. Sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita akan masuk pembahasan kaidah yang ke-22 dan 23. Jadi kita sengaja melakukan lompatan, ya. Jadi tidak lagi membacakan secara berurut sebagaimana yang sudah memang kita tetapkan dari awal pembahasan. Ini lebih mengacu kepada agar tema-tema yang kita sampaikan itu memiliki titik sambung, ya, atau tali sambung dengan tema-tema sebelumnya, atau di dalam upaya agar lebih mudah dipahami, ya, agar mudah dipahami mengingat ada beberapa kaidah-kaidah fikih yang memiliki muatan fikih yang mendalam, pembahasan-pembahasan yang cukup mendalam yang mungkin kita perlu membahasnya dalam majelis yang lebih intensif. Nah, pembahasan pada kaidah 22 dan 23. Ya, ini memang dua kaidah ini dijadikan satu bahasan karena saling melengkapi, atau bahkan bisa kita katakan dua kaidah itu sebenarnya adalah satu kaidah. Sebelum kita bahas, kita akan bacakan dulu kaidahnya. Ini kaidah penting dalam ilmu fikih. Kaidah ini sangat bermanfaat sekali di dalam upaya menciptakan kehidupan yang baik di antara sesama kaum muslimin, maupun ketika kaum muslimin hidup berdampingan dengan orang-orang non-muslim. Menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama maslahat, ya. Islam itu menginginkan kemaslahatan dan kebaikan
bagi kaum muslimin, bahkan menjadi rahmat bagi sekalian makhluk di muka bumi ini. Bunyi kaidahnya berikut. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Yang namanya berdamai, as-sulhu, itu diperbolehkan di antara sesama kaum muslimin. Illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan. Kecuali perdamaian yang konsekuensinya mengubah hukum yang haram jadi halal atau yang halal jadi haram. Jadi, ungkapan as-sulhu khair sampai kepada akhir ini bunyi kaidah pertama. Ya. Bunyi kaidah pertama, nanti kaidah kedua akan kita bacakan. Ketika kita mengungkapkan bahwasanya berdamai itu diperbolehkan, mungkin sebagian di antara kita bertanya, bukankah berdamai itu asalnya memang diperbolehkan gitu. Memang asalnya kita harus hidup berdamai ya. Jadi pembahasan ini sebenarnya mengacu kepada ketika terjadi pertikaian kesalahpahaman antara sesama muslim yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia. Fi haqqin min huquqi al-adamiyyin. Bukan fi haqqin min huquqillah. Bukan berkaitan dengan hak-hak Allah, tapi berkaitan dengan hak-hak manusia. Ya, ini milik saya, ini milik kamu. Kemudian terjadi pertikaian atau kesalahpahaman. Nah, disinilah berlaku hukum perdamaian itu diperbolehkan. Nanti akan kita bahas. Kecuali perdamaian yang berkonsekuensi mengacak-acak hukum Allah. Damai tapi membuat yang haram jadi halal, halal jadi haram. Ya, halal haram di sini berkaitan dengan hak-hak Allah. Nanti akan kita bahas juga. Kemudian kaidah yang kedua bunyinya wal muslimuna ala syurutihim. Kaum muslimin itu diikat dengan kesepakatan di antara mereka. Ya, kaum muslimin yang bersepakat ya atau melakukan perjanjian dalam satu konteks kerjasama, misalnya dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah lembaga, dalam hidup bertetangga, mereka melakukan kesepakatan, maka kaum muslimin terikat dengan kesepakatan tersebut. Wajib melakukan kesepakatan tersebut bersama kaum muslimin atau bersama orang-orang non-muslim. Kecuali sama saja, kecuali ketika konsekuensinya adalah mengubah hukum halal menjadi haram atau haram menjadi halal. Illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Jadi dua kaidah ini bersambung tentunya. Karena persoalannya adalah tentang hukum halal haram. Tetapi bagian kaidah yang pertama ini berbicara tentang perdamaian. Ya. Berbicara tentang as-sulhu atau perdamaian. Nah, kita akan telaah kata perkatanya dulu ya. As-sulhu jaizun bainal muslimin. Berdamai itu hal yang diperbolehkan ketika terjadi pertikaian atau kesalahpahaman antara sesama muslim atau bahkan antara muslim dengan non-muslim. Kenapa dikatakan berdamai itu diperbolehkan? Sekali lagi kita tegaskan, ini berkaitan dengan haqqun min huquqil adamiyyin. Hak-hak sesama manusia. Jadi masing-masing di antara kita kan punya hak, termasuk hak kepemilikan terhadap barang kita. Sesuatu yang kita miliki, itu adalah hak-hak kita. Nah, hak-hak ini suatu kali bisa saja dipertikaikan. Seorang mengatakan ini punya saya, si fulan mengatakan ini punya dia. Ya, contohnya misalnya ada seseorang yang mengendarai mobil, ditemui oleh orang lain yang dia itu adalah temannya. Lalu temannya ini bilang, loh ini mobil saya sudah membelinya 1 tahun yang lalu dan setahun ini hilang, nggak ketemu mobil ini. Lalu si fulan mengatakan, enggak ini mobil saya membelinya dengan sah. Lalu terjadi pertikaian di antara mereka. Terjadi kesalahpahaman di antara mereka. Si fulan mengaku ini adalah haknya, tetapi berada di tangan teman orang itu. Dan orang itu mengatakan ini haknya, buktinya ini barang ada di tangan saya. Nah pada saat itu maka diperbolehkan melakukan sulh.
Nanti sulhnya bagaimana itu nanti, perdamaiannya itu bentuknya bagaimana itu nanti saja, ya. Itu nanti akan kita bahas. Tapi ini diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Misalnya orang yang benar-benar itu merupakan haknya, akhirnya dia ngalah. Udahlah, daripada kita bertengkar, saya yakin ini barang saya, ini milik saya. Ya, tetapi daripada kita bertengkar, gimana kalau kita mengambil win-win solution? Ya, jalan tengah saja. Ya, saya akan ambil mobil ini dengan saya bayar separuh harganya. Atau kebalikannya, saya serahkan mobil ini kepada kamu, silahkan tetap di tangan kamu, nggak akan saya ambil lagi, kamu bayar separuh harga. Lalu mereka sepakat. Nah, ikhwas fillah yang dimuliakan Allah, ini kan berarti yang tidak berhak tadi, itu sesungguhnya mengambil yang bukan hak dia. Meskipun mungkin dalam keyakinan dia itu memang hak dia. Mengambil hak orang lain itu kan haram gitu. Tetapi ketika terjadi perdamaian itu menjadi halal. Nah, ini bukan berarti menghalalkan yang haram. Jadi wajib diingat di sini bukan menghalalkan yang haram. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak-hak manusia. Kalau sesuatu itu berkaitan dengan hak-hak manusia, itu akan menjadi halal dengan kerelaannya. La yahillu malum ri'im muslimin illa bi tibin nafsim min. Harta seorang mukmin itu haram diambil kecuali kalau orangnya rela gitu. Sekarang orang ngambil barang saya tanpa izin, haram karena itu maling atau gosop. Tetapi ketika orang itu ngambil atau bilang ini saya ambil barangnya, lalu saya bilang silakan, ya. Anggap saja seperti rumah sendiri, misalnya dia mau ngambil makanan kita atau sesuatu yang di rumah kita, lalu kita persilahkan, nggak jadi haram lagi karena sudah diizinkan. Itu hak-hak kemanusiaan. Jadi ketika diizinkan nggak jadi masalah. Orang berhutang sama kita misalnya, kewajiban dia untuk membayarnya. Kalau dia ambil uang itu tanpa dikembalikan, haram karena itu bukan uang dia. Dia boleh menggunakan uang itu sampai kepada batas pengembalian hutang sesuai kesepakatan. Kalau dia minta dilonggarkan, boleh. Tetapi uang itu bukanlah uang dirinya. Tetapi ketika orang yang punya uang bilang begini, udah, hutangnya saya putihkan saja. Itu saya halalkan. Selesai perkara. Nah, oleh sebab itu, ketika terjadi perbedaan pendapat soal hak-hak manusia, itu boleh diselesaikan dengan perdamaian. Nah, ungkapan tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, itu adalah berkaitan dengan hukum-hukum Allah, hak-hak Allah. Seseorang berdamai misalnya dengan menghalalkan zina, dengan menghalalkan minuman keras, itu nggak boleh. Atau dengan mengharamkan salah seorang itu, ya, perbuatan yang halal, ya, menghalalkan menikah bagi seseorang misalnya, menghalalkan sesuatu, mengharamkan nikah bagi seseorang misalnya, mengharamkan hal-hal yang sudah jelas halal bagi dirinya, itu tidak boleh, ya, karena ini adalah apa? Karena ini adalah hak-hak Allah, hukum yang berkaitan dengan hak-hak Allah, ya. Jadi nanti akan kita bahas ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah. Itu secara ringkas demikian. Boleh terjadi perdamaian antara dua orang yang bertikai, ya, asalkan itu tidak mengubah hukum Allah. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak-hak adamiyin, meskipun itu ada hukumnya, ya, ada hukumnya, tapi itu adalah hak, hukum yang berkaitan dengan hak, ya, hukum yang berkaitan dengan hak adamiyin, maka boleh dihalalkan, boleh dicarikan jalan tengah di antara keduanya. Ini hal yang pertama kita bahas, ya, masih kaidah yang pertama. Nah, adapun as-sulhu di sini, ya, perdamaian di sini para ulama menyebutkan ada tiga tidak kategorinya. Ada sulhu iqrarin, perdamaian ketika masing-masing mengakui. Misalnya begini, kasus tadi kita ambil lagi karena itu mudah, ya. Ada orang di tangannya itu ada mobil. Lalu datang temannya bilang, ini mobil saya. Oh, mana buktinya? Gini. Akhirnya si fulan mengatakan, oh ya sudah. Kalau emang terbukti ini mobil kamu, berarti saya salah ini. Saya beli dari orang, mungkin dia mencuri dari rumah kamu. Jadi si fulan sudah mengakui, ini adalah hak si Alan ini. Ya. Si Alan yang memiliki hak juga akhirnya yakin bahwa itu adalah miliknya. Nah, ini namanya sulhu iqrar.
di mana tidak ada pertentangan antara keduanya. Seseorang mengakui sesuatu yang berada di tangan orang lain misalnya, dan orang lain itu akhirnya mengakui. Nah, ini kondisi yang pertama, ya, namanya sulhun ma'a iqrarin, ya, perdamaian meskipun ada pengakuan di kedua belah pihak. Jadi sebenarnya tidak ada pertentangan akhirnya. Tetapi kemudian si fulan, ya, yang punya mobil ini, yang mobilnya ada di tangan temannya ini, di tangan si fulan ini, dia mengatakan begini, ya, karena mobil ini sudah di tangan kamu dan kamu juga mendapatkannya dengan membeli, kan gitu ya. Jadi kita berdamai saja. Ya, saya nggak mau membuat kamu rugi. Jadi mobil ini saya ambil tapi dengan separuh harga. Jadi dia beranggapan mobil itu kembali kepada dia saja sudah alhamdulillah, karena selama ini dia anggap sudah hilang, gitu ya. Si fulan akhirnya harus membayar lagi separuh, nggak apa-apalah, ya, karena seharusnya itu bukan milik dia, milik orang lain, tapi dia mendapatkan haknya lagi. Lalu mereka berdamai, ini namanya sulh, perdamaian. Sekali lagi, karena Islam menginginkan kemaslahatan. Betapapun orang sudah mengakui sesuatu bukan miliknya, tetapi Islam memberikan jalan lain. Jalan yang namanya as-sulhu, karena tujuan Islam adalah semakin bisa diminimalisir pertentangan, permusuhan, itu akan lebih baik lagi. Masing-masing akhirnya menerima dengan lapang dada dan hubungan persaudaraan itu bisa lebih dijalin dengan baik. Yang kedua, as-sulhu ma'as-sukut. Ya, as-sulhu ma'as-sukut, perdamaian ketika salah satu pihak nggak bisa memberikan pendapatnya. Ya, kasus yang sama lagi kayak tadi. Ya, ini mobil saya punya bukti begini. Ya. Loh, si fulan juga ketika menjual dia memberikan bukti ini punya dia. Lalu bagaimana? Waduh, saya bingung ini. Kata orang yang megang mobil, ya, saya bingung. Saya nggak bisa memastikan ini milik kamu atau milik orang itu. Ini namanya as-sulhu ma'as-sukut. Orang yang yang mengklaim benda tersebut, dia sebenarnya mungkin yakin. Tetapi orang yang diklaim bendanya tadi justru berada dalam keraguan-raguan. Jadi makanya yang satu mengklaim, yang satunya diam. Jadi sebenarnya tetap sebelah pihak, tapi sebelah pihak yang sebelahnya sana tidak mengingkari, tapi juga tidak membenarkan. Jadi gimana ini? Ya, kalau saya punya bukti-bukti, oh ini adalah milik saya, semua itu dibuktikan di hadapannya. Ya saya juga nggak bisa menolak sih. Tapi saya juga sepertinya nggak bisa menolak pembuktian daripada orang yang menjual kepada saya. Dan ini sudah menjadi hak saya dengan pembelian. Gimana nih? Ya, cerita akhirnya gimana? Bagaimana kalau kita berdamai saja? Lalu mereka akhirnya sepakat, ya sudah. Daripada kita berantem, ya, apalagi hubungan pertemanan kita sudah lama, nggak enak juga ya. Nah, gimana kalau kita ambil jalan tengah? Ya, seperti tadi, akhirnya dibayar dengan separuh harga. Diterima, perdamaian berlangsung. Nah, yang ketiga, dan ini yang paling sulit tentunya adalah as-sulhu ma'a inkar. Perdamaian ketika terjadi pengingkaran. Dia mengakui ini mobilnya, yang di sana yakin itu juga mobil dia dan dia beli dengan halal, dengan cara yang halal. Bahkan dia sama sekali tidak bisa menerima pembuktian daripada orang ini bahwa ini adalah mobilnya. Kalau pembuktian kayak gini semua orang juga bisa, ya. Sertifikat rumah saya bisa double-double, ya. Ada orang punya sertifikat rumah, datang lagi orang punya sertifikat rumah, usianya lebih tua lagi. Padahal bisa jadi yang kedua ini adalah yang bohong. Zaman sekarang segala sesuatu bisa dibeli. Kalau itu yang terjadi, akhirnya bagaimana? Ya, Islam menganjurkan adanya sulhu. Hendaknya masing-masing di antara mereka mengalah dengan merelakan sebagian dari haknya. Orang yang menganggap itu membeli dengan sah, nggak apa-apalah dia mengeluarkan uang lagi. Dan orang yang berkeyakinan itu adalah mobilnya, nggak apa-apalah dia mengeluarkan uang untuk mobilnya sendiri daripada mobilnya itu hilang sama sekali. Nah, ini terjadilah perdamaian di antara mereka. Dengan ini kita deal, ya, kita saling menghargai, kita tidak saling membenci dan lain sebagainya. Ya, bismillahirrahmanirrahim, terjadilah perdamaian. Nah, ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu 3 bentuk, ya, perdamaian yang sering muncul, ya, yang dibahas oleh para ulama ahli fikih. Lalu kemudian dalam hal apa saja perdamaian itu bisa terjadi? Dalam hal apa saja? Perdamaian bisa terjadi antara muslim dengan muslim, bisa terjadi antara muslim dengan non-muslim.
Bisa terjadi antara muslim dengan non-muslim. Iya, karena dalam hak-hak kemanusiaan itu sama. Dalam hak-hak kemanusiaan seorang muslim mencuri dari rumah orang yang non-muslim, ya tetap hukumnya. Misalnya di dalam sebuah negara Islam. Orang-orang non-muslim dari kalangan ahlul kitab membayar jizyah, itu uang keamanan. Mereka akan mendapatkan perlakuan sebagai warga negara yang utuh, gitu loh. Mereka boleh beribadah sesuai agama mereka. Asal mereka jangan mengganggu, jangan melakukan pemberontakan, jangan melakukan pengerusakan. Mereka hidup damai, mereka akan damai hidup di negeri Islam. Di antara hak-hak mereka apa? Ya kalau barang mereka dicuri, orang yang mencuri akan dihukum sesuai dengan hukum yang ada dalam Islam. Begitu. Ketika mereka berbuat kesalahan, mereka akan diperlakukan dengan hal yang sama. Jadi hak dan kewajiban mereka sama sebagai manusia. Nah, ketika terjadi perbedaan pendapat kayak tadi ya soal hak ini punya saya, si fulan mengaku ini punya fulan, maka berlaku hukum antara muslim dengan non-muslim. Nah, ini bisa berlaku dalam banyak hal, bisa dalam persoalan harta, bisa dalam persoalan pernikahan antara suami dengan istri, bisa hak-hak hidup bertetangga misalnya, bisa juga berkaitan dengan nyawa. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kaidah pertama ini ya, kaidah 22 ya, nanti akan dilanjutkan dengan kaidah 23. Nanti kita akan bacakan dulu apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam risalahnya ini. Wa hadzanil aslani huma lafzul hadis. Dua kaidah ini itu berasal dari satu hadis. Allazi sahhahahu ghairu wahidin minal a'immah. Dinyatakan sahih oleh banyak kalangan imam ahli hadis. Jadi benar bahwa hadis ini as-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan ya. Dengan lafal yang pertama ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, tapi sanadnya ada lin, ada titik kelemahan. Namun diriwayatkan dengan sanad yang sahih dari Amru bin As ya, dari sahabat Amru bin As, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan Nasai ya dalam sunan mereka dengan sanad yang sahih. Bahkan dengan lafal yang lengkap dari awal sampai akhir. As-sulhu jaizun bainal muslimin illa sulhan ahalla haraman au harrama halalan wal muslimun ala syurutihim illa syartan ahalla haraman au harrama halalan. Jadi kaidah ini kaidah yang sekaligus juga merupakan bunyi hadis aslinya. Jadi ya, ini sebagaimana yang pernah kita bahas, ada beberapa kaidah usul fikih yang memang bunyinya persis sama dengan yang ada di dalam hadis Nabi. Nah, kemudian beliau mengatakan wa ma a'zama naf'uhuma wa aktsara fawaiduhuma. Ini kaidah yang betul-betul manfaat dan faidahnya itu sangat besar dan sangat banyak beragam. Karena ini soal hukum perdamaian gitu loh. Manusia itu di mana-mana kan ingin hidup damai. Ingin hidup damai. Dan Islam itu adalah agama perdamaian, agama maslahat. Di mana perdamaian itu menjadi cita-cita setiap kita. Apabila ada hal yang bisa memicu terjadinya permusuhan, pertikaian dan lain-lain, kemudian bisa diselesaikan dengan perdamaian, tentunya itulah yang akan kita ambil. Maka kaidah ini sangat penting. Fahadzal hadits yadullu ala anna jami'a anwa'is sulhi bainal muslimina jaizah. Hadis ini menunjukkan bahwa semua bentuk perdamaian di antara sesama muslim, bahkan juga dengan non-muslim, ya nanti dengan pembahasan yang tersendiri, itu diperbolehkan. Jadi sekali lagi, kenapa kata diperbolehkan ini muncul? Ya, bukankah berdamai itu asalnya boleh? Tadi sudah kita katakan, karena ini berkaitan dengan hak-hak sesama manusia yang asalnya haram gitu loh. Kita ngambil uang orang lain kan haram. Kita mengambil hak orang lain kan haram. Tetapi ketika terjadi perdamaian dengan sebagian, merelakan sebagian dari haknya, jadilah dia halal. Ya, jadi jangan gagap dengan ucapan, ya, dengan ucapan perdamaian sesama kaum muslimin, ya, itu diperbolehkan. Loh, kenapa harus dikatakan diperbolehkan kalau memang perdamaian itu memang bagus gitu. Ya kalau nggak ada masalah damai memang itu sudah jelas ya. Yang dimaksud di sini ketika ada pertikaian terhadap hak, di mana mengambil hak orang lain adalah haram, maka menjadi halal ketika mereka berdamai. Itu maknanya. Malam tudkhil ahlaha, catatannya adalah ketika ini tidak menyebabkan pelakunya itu masuk,
fi muharram dalam perbuatan yang diharamkan. Ini berkaitan dengan hak-hak Allah. Karena orang boleh aja berdamai, tapi meskipun berdamai jangan mengusik-usik hukum Allah, kira-kira seperti itu. Misalnya di dalam sebuah instansi, lembaga, atau apapun itu. Kita bekerja nih. Jadi nanti sebenarnya maksudnya dalam kaidah kedua. Tapi ini sebagai contoh saja. Ya. Kaidah kedua ya. Jadi ketika kaum muslimin sudah bersepakat ya, masuk ke dalam sebuah lembaga untuk bekerja, lalu di sana ada syarat-syarat. Salah satu di antara syaratnya misalnya bekerja mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Padahal dalam Islam yang namanya bekerja kan nggak ada ketentuan ya. Nggak ada dalil yang menyebutkan kita mencari rezeki itu hanya boleh dari jam sekian sampai jam sekian, kan nggak ada ya. Mau 24 jam pun nggak apa-apa ya. Asal jangan sampai menghilangkan hak-hak tubuh kita yang lain, hak istirahat ya. Hak yang lainnya, hak untuk beribadah ya. Tetapi artinya tidak ada batasan jam. Tapi ketika kita masuk ke dalam sebuah perusahaan ada aturan. Lalu kita sepakat, maka kita wajib menjalankannya. Wajib bekerja sesuai dengan jam yang ditentukan. Gitu ya. Lalu kemudian kita nggak bisa melakukan sebagian di antaranya karena satu hal. Apapun itu alasannya, kemudian kita mengajukan kepada perusahaan. Lalu kemudian terjadi kesepakatan. Boleh, tapi dengan catatan akan dikurangi sebagian di antara gaji kamu. Kamu kurangi 3 jam per hari, dikurangi gaji kamu sekian. Mau nggak? Mau, deal. Nah ini namanya damai. Jadi si fulan bukan melanggar aturan, tidak. Tapi dia meminta perusahaan mengurangi haknya. Saya ada si perusahaan mengatakan boleh, tapi kami juga akan mengurangi hak kamu. Nah, sama-sama mengurangi haknya nih. Asalnya kan nggak boleh, tapi karena mereka berdamai diperbolehkan. Tetapi itu tidak boleh menyentuh hak-hak Allah. Kalau misalnya di perusahaan itu diharuskan setiap pagi, masing-masing di antara para karyawan itu sarapan dengan roti bakar dan wine, anggur misalnya. Wine, anggur atau khamar, minuman keras haram. Kalau itu menjadi peraturan perusahaan gimana? Ya nggak boleh. Antara dua pilihan, tidak terima kerja di situ, nggak jadi kerja, lepas kesepakatan, atau kesepakatan berlangsung tapi dia minta dispensasi. Untuk yang satu ini jangan diberlakukan kepada saya karena saya adalah muslim yang haram minum minuman keras. Apabila itu disetujui berlaku, tapi kalau tidak seorang muslim tidak boleh melanjutkan kesepakatannya. Jadi ini yang dimaksud dengan ahalla haraman au halala halal haraman au harrama halalan. Fadakhala fi hadza, maka ketika kita berbicara tentang perdamaian, ini masih kaidah yang pertama, maka yadkhulu fi hadha sulhu fil amwal, termasuk kategorinya perdamaian dalam soal harta. Itu kayak yang kita sebutkan tadi. Itu perdamaian dalam soal harta. Sulhil iqrari wa sulhil inkar, baik itu yang diakui oleh pihak yang terdakwa atau tidak diakui, itu sama saja, boleh dilakukan perdamaian. Faman i'tarafa li ghairihi bi'ainin aw dainin, ya, orang yang mengaku misalnya, si fulan kamu ini berutang sama saya loh. Masa iya? Iya. Ya, yang berhutang ini lupa kalau dia berhutang sama temannya. Karena saking banyaknya dia berhutang sama orang. Sampai dia nggak ingat sama siapa aja dia berhutang. Begitu ditagih hutangnya dia mengingkari atau merasa nggak tahu gitu. Bi'ainin, atau seperti yang kita sebut tadi tentang contoh mobil. Summa salahahu an ba'di dzalik, lalu akhirnya dia mengikhlaskan sebagian dari haknya. Sudahlah, nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ngakui, gini aja lah ya. Kamu bayar saja hutang kamu 30% aja. Nggak usah banyak-banyak, 30% saja. Akhirnya dia mengatakan nggak apa-apa. Dibayar hutangnya 30%, sisanya dihalalkan. Fahuwa fi ma'na tabarru'. Maka pada saat itu ketika dia merelakan, yang direlakan itu menjadi bagian dari tabarru' namanya. Tabarru' itu artinya infak dengan kerelaan hati. Ya, infak dengan kerelaan hati itu namanya sedekah, ya. Jadi bagi orang yang memiliki kemudian merelakan haknya itu jadi sedekah bagi dia. Ya. Dan bahkan pahalanya lebih loh, ya. Jadi para ulama menjelaskan selain dia dapat pahala sedekah, dia dapat pahala sulh, pahala perdamaian. Karena dengan itu hubungan persaudaraan mereka tidak terusik, ya. Fahuwa fi ma'nal bai', wa in salahahu ala ghairihi fahuwa fi ma'nal bai'. Tapi kalau seandainya perdamaian itu dilakukan dengan
kompensasi, maka pada saat itu ada makna jual beli di situ. Ya, ada kompensasi ya. Kompensasinya misalnya dengan kita mengatakan kayak tadi, ya nggak apa-apa lah, sudah barang itu kamu ambil, tapi barang kamu yang lain, yang ini jadi milik saya gimana? Ya, meskipun harganya nggak sepadan gitu ya. Nggak apa-apa lah kamu ambil itu, tapi ini HP kamu ya, HP terbaru kamu ini ya, yang baru kamu beli, ini jadi milik saya gimana? Dibandingkan mobil kan nggak ada apa-apanya. Ya sudah nggak apa-apa. Maka ada makna jual beli di sini ya. Dengan catatan ya, makna jual beli ini berlaku ketika orang itu ngingkarin. Jadi masing-masing merasa berhak gitu loh. Jadi bisa saja yang benar dia, bisa saja yang benar di sana gitu. Karena kalau tidak ada makna ingkar, maka itu hak dia sepenuhnya. Ya, di sana ngakuin ini milik dia ya, nggak ada lagi jual beli di sini. Apa yang dia kasihkan itu murni sedekah. Tapi ketika yang di sana mengingkari, kan berarti belum jelas nih secara hukum milik siapa nih. Ya, akhirnya terjadi perdamaian dengan memberikan sebagian di antara hak milik orang tertentu kepada yang lain sebagai kompensasi istilahnya. Maka pada saat itu ada makna baik. Sehingga masing-masing bisa diberikan pahala karena perdamaian, masing-masing diberikan pahala karena jual beli yang diberkahi. Iya gimana jual beli ini nggak berkah? Karena jual beli ini bisa meredam terjadinya permusuhan di antara dua orang yang bertikai. Ya, bisa dipahami ya. Di sini arti dan maknanya itu sulh ya. Jadi sulh perdamaian itu bisa berlaku dalam persoalan harta, bisa berlaku dalam persoalan yang lain. Wa kadzalika 'ala as-sahih as-sulhu an haqqi syuf'ah. Ini macam-macam perdamaian. Macam-macam perdamaian juga bisa berlaku untuk haqqu syuf'ah. Hak syuf'ah. Apa itu syuf'ah? Syuf'ah itu hak persekutuan. Misalnya ada dua orang nih sepakat beli tanah. Ya. Modal setengah-setengah, 50 juta, 100 juta, dapat tanah 1 hektar misalnya. Dapat tanah 1 hektar, akhirnya tanah ini menjadi kepemilikan bersama. Ya, tanah ini miliki bersama. Enggak kemudian masalahnya yang sebelah kiri punya kamu, sebelah sini punya saya, itu bukan syuf'ah lagi. Kalau syuf'ah itu harus dimiliki bersama. Meskipun secara makna bahasa, ya, dimiliki sendiri-sendiri juga itu syuf'ah itu secara bahasa. Karena dulu asal syuf'ah itu di zaman jahiliyah. Jadi kalau ada orang punya rumah nih, dia punya tetangga. Kemudian dia mau menjual rumahnya. Maka si tetangga ini berhak untuk menjadi pembeli pertama. Kalau kamu mau jual, jangan jual sama orang lain. Saya. Nah dia wajib memenuhi itu. Karena si tetangga ini yang paling berhak dong dengan rumah yang ada di sampingnya. Kalau dibeli orang lain, nanti tetangganya itu dia nggak seneng kan repot. Ya, kalau kamu mau jual, jual sama saya. Kecuali tetangganya itu bilang, kalau kamu mau jual, jual aja. Ya, saya nggak punya duit buat beli. Ya sudah, berarti dijual kepada orang lain. Ini syuf'ah secara bahasa. Tapi syuf'ah dalam Islam, kepemilikan bersama terhadap sesuatu, ya, materi tertentu, rumahkah, tanahkah atau apa saja, dimiliki oleh 2 atau 3 orang lebih. Nah, ketika seorang yang satu ini mau menjual nih, 2 orang memiliki tanah, ini mau menjual, dia mau menjual sebenarnya separuh aja. Tanah ini milik bersama nih, tapi dia mau jual separuh. Gimana kalau separuh ini saya jual? Ini kan belum ditentuin nih hak yang mana. Nah, ya tentunya dia harus minta izin dong dari yang ini. Nah, jadi yang temannya tadi untuk menentukan nih bagian mana nih, boleh nggak? Pertama boleh atau enggak? Kalau boleh yang mana yang mau yang boleh kamu jual? Ya kan gitu ya. Perdamaian kesepakatan yang harus diambil. Ya. Karena orang ini bisa saja nggak mau karena dia berangan-angan dia mau bangun rumah di situ, temannya bangun rumah di situ karena mereka sudah akrab nih. Mau berdampingan. Lah kalau dijual sama orang lain nanti dia akan bertetangga dengan orang yang nggak dia kenal, yang belum tentu cocok. Kan wajar dong kalau dia tidak mau sembarangan dijual kepada orang lain. Lalu kemudian mereka begini, karena saya butuh uang sekali. Gimana? Aduh gimana ya? Saya sebenarnya berat sekali nih. Kalau ini udah gini aja lah katanya. Akhirnya dia atau si calon pembeli itu memberikan semacam kompensasi. Sudahlah, kami berikan kamu 20% harga. Jadi dari harga jual beli ini 20%-nya kami berikan sama kamu. Gimana? Bisa nggak? Ya sebenarnya masih berat tapi nggak apa-apa lah. Kalau sudah memang begitu, saya relakan lah. Saya juga nggak bisa menghalangi. Ya kamu juga sedang butuh uang, gimana lagi? Ya meskipun dengan berat hati, ya kita berdamai. Ya berdamai. Itulah perdamaian yang terjadi. Ya. Jadi bisa terjadi juga dalam hak-hak syuf'ah dalam jual beli. Ya. Di antara bentuk jual beli yang dimana kita bisa melakukan perdamaian ketika seseorang
menjual hak syuf'ahnya, ya, sementara pihak yang lain itu belum menyetujui. Lalu terjadi perdamaian untuk win-win solution di antara mereka. Itu ya, jadi di antara contohnya, au khiyaru syartin lid-dukhuli fi hadzal umum wa li adamil mahzuri syar'i. Begitu juga bisa berlaku jual beli, misalnya jual beli syarat, ya. Ini ada orang misalnya begini. Saya beli barang kamu ini, tapi saya minta waktu 2 hari untuk nyoba, gimana? Boleh. Kalau 2 hari ini saya nyaman, saya beli. Kalau enggak. Berarti sepakat sudah ya. Setelah 2 hari berlalu, ternyata si fulan bilang, waduh saya enggak nyaman. Ini ternyata bukan tipe saya. Berarti tidak jadi dibeli dong, karena kesepakatan sudah ada. Si penjual juga harusnya rela, betul ya? Tapi bagaimanapun namanya penjual, kalau nggak jadi dibeli pasti ada kekecewanya. Lalu si fulan ini mengatakan gini, udahlah ya saya nggak jadi beli, tapi saya kasih kamu uang sekian lah, ya. Sebagai sekadar untuk menghilangkan kekecewaan nggak jadi dibeli. Nggak ada ruginya bagi si fulan kok, ya. Karena barangnya itu nggak jadi dibeli. Ya. Tapi si fulan ini ingin berdamai, mengobati kekecewaan, diberi kompensasi. Bisa apa enggak? Boleh, diperbolehkan. Asalnya ini kalau jadi ketetapan nggak boleh, ya, nggak boleh dong seperti itu, ya. Tapi karena ini dengan kerelaan hati nggak jadi masalah. Si fulan memberikan sesuatu yang bukan haknya orang itu nggak punya hak sama sekali, karena haknya dia yang nggak jadi dibeli ya dikembalikan. Tapi si fulan memberikan apa yang bukan merupakan hak itu kepada orang itu dengan kerelaan hati berdasarkan perdamaian, maka diperbolehkan. Nah ini berkaitan dengan harta. Lalu berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan nyawa pun bisa. Apa contohnya? Wa kadza law salahahu an damil amadi fin nafsi wa ma dunaha faqulhu jaiz. Orang yang misalnya si fulan, ya. Si fulan ini membunuh keluarga Alan. Si fulan membunuh keluarga Alan. Maka secara hukum Islam dia qisas. Ya, dia dikisos. Kalau seandainya membunuhnya secara sengaja. Ini saya kilas balik hukumnya sedikit ya. Ini apabila dibunuh secara sengaja. Karena kalau membunuh secara tidak sengaja, maka yang wajib adalah diyah namanya. Nah, sengaja ini ada 2. Tidak sengaja ini ada 2. Tidak sengaja yang betul-betul tidak sengaja, atau tidak sengaja yang separuh sengaja. Ini kita langsung bahas tentang hukum membunuhnya. Bagaimana hukum dalam Islam. Jadi kalau nggak sengaja, itu yang penting dia. Ya. Dia itu dibagi 2, ya. Karena tentunya beda dong. Orang yang membunuh nggak sengaja sama sekali dengan separuh sengaja. Misalnya, ya, orang mengendarai mobil dengan normal, ya. Tiba-tiba ada orang nyebrang, diglek, ketabrak. Sengaja nggak? Nggak sengaja dong. Siapa sih di antara sopir yang mau sengaja nabrakin? Nggak mungkin. Kecuali orangnya lari ke kiri dikejar sama dia. Ya. Orangnya ke kanan sengaja dikejar supaya sebagai pelajaran. Ya. Sengaja dikejar, ditabrak. Itu lain perkara. Ya. Tapi kalau tertabrak seperti yang saya bilang tadi, itu betul-betul tidak sengaja. Maka dia tidak bisa diberlakukan hukum qisas dong. Tapi karena ini berkaitan dengan nyawa manusia, Islam memberikan solusi yang luar biasa. Sebenarnya dahsyat sekali ini. Jadi diberikan hak dia bagi walinya. Maka dia itu diwajibkan karena nggak sengaja. Nah kalau nggak sengaja itu berbeda-beda ya penerapan para ulama. Di zaman Nabi dulu itu pernah diberlakukan sebesar sekitar 800 dinar. Jadi nggak ringan ya. Wajib zakat saja cuma 20 dinar. Ini 800 dinar. Ya kalau dirupiahkan mungkin sekitar 2M. Itu kalau hitungan dinar waktu itu. Kalau hitungan dinar sekarang itu diukur ya oleh para ulama Saudi misalnya 300. Untuk yang tidak sengaja itu 300.000 rial. 300.000 rial kalau 1 rialnya itu 4.000 saja. Sekarang 4.000 lebih ya dari ribu. Taruhlah 4.000 kita ambil yang paling rendah. 300.000 rial berarti sekitar 1,2 juta. 1,2 miliar maaf. 1,2 miliar itu secara tidak sengaja sama sekali. Tapi kalau separuh sengaja gimana? Orang yang membawa mobil tuh dengan kecepatan sama sekali nggak normal gitu loh. Kecepatannya ngebut banget gitu. Lalu orangnya berang ketabrak gitu. Ini dihukumnya apa? Separuh
separuh sengaja, ya. Syubhul amad separuh sengaja. Karena dia meskipun tidak sengaja, tapi apa yang dilakukan tuh melampaui batas gitu loh. Jadi wajar-wajar aja kalau pada saat itu dia nabrak orang karena dia nggak mungkin mampu mengendalikan mobilnya. Meskipun nggak sengaja, separuh sengaja itu namanya. Ini cara bawa mobil kamu ini bisa membunuh orang bahasanya gitu ya. Jadi dia kenanya itu 400.000 dirham kalau sekarang. 400.000 real. Ya, 400.000 real berarti sekitar 1,6 miliar. Nah ini kalau tidak sengaja atau separuh sengaja dia. Tapi kalau jelas-jelas sengaja orang membunuh apalagi dengan berencana, maka hukumnya adalah qisas, tidak bisa tidak. Namun kemudian pihak si Alan ini yang keluarganya dibunuh mengatakan ginilah. Karena kita sudah punya hubungan baik gitu loh. Saya juga mau memberikan kesempatan kamu untuk berbuat kebaikan dalam hidup kamu, ya. Sebagai manusia, kami maafkan kamu lah. Sudah. Enggak apa-apa, kamu tidak usah diqisas. Tetapi harus bayar dia. Nah, diahnya ini menurut para ulama adalah harus lebih besar dari dia biasa. Bisa adaf, bisa berlipat-lipat. Misalnya ditawari gini, kamu nggak usah diqisas, tapi kamu bayar 5 kali harga dia. Kayak gini ya, kalau 5 kali harga dia, kalau dianya tadi 1,2 miliar saja, itu berarti sudah hampir 6 miliar kamu harus bayar. Gimana? Daripada nyawa saya hilang nggak apa-apa lah. Ya. Orang daripada meninggal dunia punya pilihan harus bayar 6 miliar. Kalaupun harus ngutang dia, mungkin dia akan milih ngutang 6 miliar. Maka terjadilah perdamaian. Itu nggak apa-apa. Jadi sampai hal yang berkaitan dengan nyawa saja, seandainya yang memiliki hak itu mau menyerahkan haknya, baik melalui inisiatif dia atau penawaran. Misalnya yang bunuh bilang, Pak jangan bunuh saya lah Pak, ya, jangan qisas saya, anak istri saya kasihan, ini segala macam. Kalau soal uang nggak masalah lah, tapi kalau soal saya nggak ada, kasihan mereka, ya, mereka masih kecil, anak saya masih kecil-kecil, masih butuh seorang bapak. Lalu orang ini mengatakan, sudah kami juga kasihan melihat kondisi kamu, ya, udah kita damai saja tapi dengan begini, dengan catatan yang memang memberatkan tentunya, namanya aja nyawa manusia, ya. Dibunuh dengan sengaja, ya. Kalau dihargai dengan murah itu tidak pantas. Maka Islam memberikan penghargaan yang tinggi. Harus harganya lebih tinggi daripada diat biasa. Maka itu boleh diperlakukan. Tapi intinya perdamaian itu boleh dilakukan baik dalam soal harta sampai dalam soal nyawa. Wa kadzalika law sahalahahu 'alal majhul min ad-duyun wal huquq. Demikian juga ketika seseorang misalnya berdamai tentang sesuatu yang hak yang nggak jelas gitu loh. Tentang hak yang nggak jelas. Dua orang ketemu nih, ya. Dulu itu utang kamu udah kamu bayar belum ya? Waduh, saya lupa. Iya, saya juga lupa misalnya, ya. Jadi mereka itu bersengketa, tetapi terhadap hal-hal yang masing-masing di antara keduanya nggak tahu lagi. Orang yang mengutangi juga nggak punya bukti dan nggak ingat sama sekali utangnya udah dibayar atau belum. Si fulan yang berhutang juga nggak bisa ingat dan nggak tahu apakah dia sudah bayar atau belum. Lalu mereka berdamai, gimana kalau kita damai saja ya? Kamu kasih uang saya 20% saya dari utang kamu, sekarang saya sedang butuh uang ini. Kalau seandainya kamu ternyata udah bayar, saya mohon maaf ya. Nah, tapi kalau seandainya kamu belum bayar, udah sisanya itu saya ikhlaskan. Mereka berdamai meskipun sesuatu itu nggak ada pada hakikatnya gitu ya. Bisa saja itu memang betul-betul nggak ada utang itu sudah dibayar, bisa jadi memang belum dibayar sama sekali ya. Tetapi yang jelas masing-masing diantaranya tidak bisa memastikan. Nah ini terkait dengan apa? Dengan harta. Tadi udah kita katakan ya, dengan harta atau dengan nyawa. Bisa juga dengan hak-hak lain, hak-hak kemanusiaan yang lain yang bukan soal harta dan bukan soal jiwa ini, bukan soal nyawa. Tapi misalnya sebagai contoh, hak-hak bertetangga atau hak rumah tangga. Ini salah satu di antara contohnya disebutkan di dalam Al-Quran ini. Ya. Apabila seorang wanita misalnya sudah berusia, kemudian dia khawatir suaminya ini akan menceraikan dia. Ya. Nanti kekhawatiran itu banyak, bukan cuma menceraikan. Tapi ini sebagai contoh saja yang ada dalam Al-Quran. Lalu dia bilang sama suaminya, kita berdamai saja. Ya, kamu nggak nyentuh saya nggak apa-apa, kamu nikah lagi langsung 3 juga nggak apa-apa. Ya, tapi saya jangan dicerai.
namanya perdamaian. Ikhwatan fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini digambarkan di dalam Al-Qur'an, wa ini mura'atan khafat min ba'liha. Kalau seandainya seorang wanita itu takut suaminya itu nusuzan au i'radan, akan berpaling dari dia atau enggak mau nyentuh dia lagi. Dia khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan rumah tangga mereka. Fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Keduanya bisa melakukan perdamaian. Caranya bagaimana? Misalnya si suami bilang, ya sudah kalau begitu saya sudah nggak punya hasrat sama kamu, juga banyak persoalan di antara kita, apalagi kamu sudah berusia lagi, ya terlalu banyak kayak hal-hal yang membuat saya tidak bisa nyaman lagi hidup bersama kamu. Tapi bahkan tidur satu kamar dengan kamu pun rasanya saya tidak bisa. Ya sudah, kita ambil itu saja. Ya, kamu tinggal di rumah kamu, saya tinggal di rumah saya, atau kamu di kamar kamu pojok sana, saya di sini, nggak apa-apa. Ya, tapi saya jangan diceraikan. Mereka berdamai. Nah, di antara sebagian ulama menyatakan asbabun nuzul ayat ini adalah Saudah binti Zum'ah. Ya, jadi Nabi itu punya 9 istri. 8 diantaranya masih bersama beliau dikumpuli sampai akhir hayat. 1 yang tidak, tapi tetap sebagai istri beliau yang bernama Saudah binti Zum'ah. Jadi ketika itu ada isyarat sepertinya Nabi akan melepas dia. Ya, lalu dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la tutalliqni wa amsikni waj'al yaumi minka li Aisyah. Ya Rasulullah, kamu jangan ceraikan saya, jangan lepas saya, karena beliau ingin meninggal sebagai ummahatul mukminin. Ini luar biasa ya. Beliau ingin meskipun tidak diperlakukan sebagai istri pun nggak apa-apa lah, yang penting meninggal sebagai istri Rasulullah. Nggak apa-apa lah, malam yang merupakan hakku itu kukasihkan ke Aisyah. Kamu nggak usah ngasih malam buat saya lagi. Ya, itu keberikan buat Aisyah radhiyallahu taala anha. Akhirnya dari 9 orang itu ya, jadi masing-masing itu dapat 1 hari, 1 hari, 1 hari misalnya begitu ya. Aisyah dapat 2 hari sendiri. Yang satunya adalah hari dari Saudah binti Zum'ah. Jadi makanya keberadaan Nabi bersama Aisyah itu lebih banyak daripada dengan istri-istri yang lain, karena ada hak yang diberikan kepada beliau. Akhirnya Nabi memenuhi apa yang diinginkan tadi dan tidak diceraikan. Jadi akhwat sekalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah, ikhwas sekalian fillah, sahabat muslim dan muslimah, keluarga hijrah dimanapun antum semua berada. Jadi intinya di dalam rumah tangga itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi perdamaian-perdamaian seperti itu. Misalnya, ya, sudah terjadi ketidaknyamanan hidup antara suami istri ini. Ya, wah sudah kurang baik lah ya. Yang namanya pisah ranjang mungkin sudah dilakukan beberapa lama gitu. Karena masing-masing di antaranya sudah tidak saling berhasrat. Tapi mereka punya anak-anak. Lalu si istri bilang begini, kita kayaknya sudah nggak bisa bersatu lagi nih. Ya, tapi anak-anak kita kasihan. Gimana kalau kita ya sudahlah hidup dalam satu rumah, tapi sebagai orang seolah-olah seperti bukan suami istri, nggak jadi masalah ya. Tidak, saya tidak menjalankan kewajiban saya sebagai istri, nggak apa-apa. Kamu tidak menjalankan kewajiban kamu sebagai suami juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas kita tetap sebagai status suami istri, tetap dalam status suami istri, tidak bercerai. Ya. Karena meskipun artinya mereka tetap bersama-sama atau saling bertemu misalnya, tapi kalau statusnya perceraian itu tetap nilainya beda bagi anak. Ya, suatu saat ada efek psikologis yang tidak ringan bagi anak-anak. Mereka nggak mau itu terjadi, akhirnya mereka melakukan perdamaian. Boleh apa enggak? Diperbolehkan. Ya. Jadi itulah maslahat dinul Islam. Ya. Nah di sini berlaku dua hal yang sering diungkapkan oleh para ulama. Jadi as-sulhu. Mengapa dikatakan di sini was-sulhu khair? Perdamaian itu lebih baik. Kita bacakan lagi ayatnya supaya bersambung ya. Karena tadi kita putus karena pembahasan. Wa ini mur'atun khafat. Kalau ada wanita khafat, khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah antara dia dengan suaminya. Lalu dia akan diceraikan. Fala junaha alaihima, boleh saja di antara keduanya melakukan perdamaian ya dengan tidak bercerai. Wassulhu khair, kemudian digambarkan di dalam ayat ini wassulhu khair, perdamaian itu lebih baik. Lebih baik bagaimana? Apa yang dimaksudkan dengan lebih baik? Ya, para ulama menjelaskan wassulhu khair artinya wassulhu pertama khairun minal adawah. Perdamaian itu lebih baik daripada permusuhan. Ini kalau terjadi perbedaan pendapat soal hak harta tadi atau hak bertetangga misalnya.
Dan kedua, as-sulhu khairun minal furqah. Ya, perdamaian itu lebih baik daripada bercerai. Suami istri. Ya, suami istri maksudnya ini, ya. Hubungan suami istri. Jadi, ketika antara suami istri masih bisa menempuh jalan gak bercerai, meskipun harus menghilangkan sebagian hak-hak suami istri dengan perdamaian loh. Hak ini dihilangkan dengan perdamaian. Artinya masing-masing rela hak dan kewajibannya itu tidak terpenuhi. Maka pada saat itu diperbolehkan ketimbang perceraian. Dua orang merelakan sebagian haknya lebih baik daripada berantem. Kira-kira seperti itu. Singkatnya demikian. Wassulhu khair. Ya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Lalu digambarkan di ayat selanjutnya, di lanjutannya. Tapi masing-masing di antara manusia itu pasti punya kebakhilan. Ketika perdamaian itu terjadi, pasti masih ada sesuatu dalam hati. Pasti itu. Ya, wa uhdiratil anfusus syuh. Wa in tuhsinu wa tattaqu, ya. Tapi kalau kalian itu mau bertakwa, kalian itu mau berbuat baik, fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Jadi artinya gini, apa yang tersisa di dalam hati enggak jadi masalah, yang penting kita berbuat baik, ya. Yang penting kita berbuat baik, wa antuhsinu wa tattaqu. Jadi apa yang ada di dalam hati itu enggak akan berpengaruh bagi kita selama kita berbuat kebaikan. Karena ada bagian daripada hati itu nggak bisa dihilangkan. Ya, yang namanya udah bertikai 100% hilang nggak mungkin. Ya, suami istri nih ya, yang sudah nggak bagus gitu ya, kemudian melakukan perdamaian, bisa nggak hubungan perasaannya sama antara suami istri pada umumnya? Nggak bisa, nggak akan mungkin bisa. Tetapi itu nggak menjadi persoalan selama seseorang itu berdamai. Itu luar biasanya syariat Islam. Ya, kita akan lanjutkan karena tadi ada keterlambatan memulai. Soal waktunya, jadi kita akan lanjutkan sampai batas waktu yang biasanya ya. Mungkin kita 5-10 menit lagi ya. Kira-kira 10 menit lagi. Kita lanjutkan pembahasan ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sebenarnya merupakan pembelajaran yang luar biasa ya. Jadi dalam rumah tangga itu kan banyak hak dan kewajiban. Banyak hak istri dan kewajiban istri, hak suami dan kewajiban suami. Jadi para ulama sampai membahas gitu ya. Hak-hak dan kewajiban itu kan banyak. Hak suami bahkan sudah dimiliki dari sebelum dia menikah. Hak calon suami lah. Nanti kalau menikah dia akan diperlakukan begini, istri juga demikian. Nah, seandainya sebelum menikah seseorang itu melakukan taklik. Taklik itu semacam kesepakatan gitu loh. Di mana kesepakatan ini isinya menghilangkan sebagian di antara hak keduanya. Lalu keduanya bersepakat, itu boleh. Misalnya begini, ya, dua orang sudah saling suka, orang tua sudah mengizinkan mereka akan menikah, tetapi si suami belum punya kerja. Sementara si istri malah sudah punya pekerjaan dan penghasilan. Mereka mau menikah. Si calon istri mengatakan, udahlah nikahi saya saja. Lalu si suami berkata begini, boleh, tapi kita buat perjanjian, ya. Karena saya belum punya penghasilan, saya minta selama 1 tahun ini saya nggak ngasih kamu nafkah. Ya, catat ya, 1 tahun ini saya tidak ngasih kamu nafkah. Nafkah ini hak siapa? Hak istri. Dan merupakan kewajiban suami. Ini hak dan kewajiban lah ini. Halal haram. Tapi halal haramnya berkaitan dengan apa? Dengan hak. Karena berkaitan dengan hak, kalau yang punya hak merelakan, nggak apa-apa. Lalu si istri mengatakan, nggak apa-apa, jangankan setahun, 5 tahun pun nggak apa-apa. Misalnya begitu. Ya, saya udah kerja, penghasilan saya udah cukup. Nah, tapi kata istri gini, ya. Saya halalkan tapi kita berdamai lah. Kamu boleh gak nafkahin sama saya, tapi jangan ngotak-atik uang saya juga. Nah, ini syarat dari si istri. Ya, istri punya loh bargaining position ya. Yang namanya damai pasti ada win-win solusi. Enggak apa-apa kamu gak ngasih hak kamu, tapi jangan utak-atik uang saya. Ya, kalau kamu istilahnya mau dagang, mau apa saja, kamu pakai modal sendiri. Ya, agak nyakitin dikit sih. Tapi itu perdamaian karena suami juga menghilangkan sebagian di antara kewajiban. Lalu mereka setuju, boleh nggak? Boleh, nggak jadi masalah. Begitu juga misalnya kebalikannya. Ya, ini kesepakatan kayak gini ini jangan dijadikan tren ya. Ini nggak boleh loh. Nanti suami-suami enak-enak mau nikahin istri, boleh kan ada perjanjian kayak gitu, kita bikin perjanjian, jangan. Ya. Karena ini sifatnya yang hukum maslahat loh ya. Jangan orang udah mampu segala macam nikahin istri malah kasih syarat ya, selama 1 tahun ini saya mau senang-senang dulu nih.
saya nggak nafkahin kamu nggak apa-apa ya, jangan. Ya. Meskipun kalau diiyakan boleh, tapi janganlah. Itu tidak layak, sama sekali tidak layak. Nah, kebalikannya juga gitu. Misal seorang wanita mau dinikahi seorang laki-laki. Wanita ini tipikal yang pencemburu banget ya. Kemudian dia mengatakan gini, saya mau kamu nikahi, tapi syaratnya kamu nggak memoligami saya. Nah, poligami ini hak siapa? Hak suami. Dan hukum asalnya itu adalah mubahun bisyartil adl. Diperbolehkan. Ini hukum asal ya, hukum asal. Boleh dengan syarat mampu berlaku adil. Itu hukum asalnya. Dan hukum asal itu bisa berkembang, nanti bisa menjadi disunahkan, diwajibkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan laki-laki. Tapi bisa juga makruh dan haram kalau seandainya tidak memenuhi ketentuan syariat. Tidak mungkin memenuhi ketentuan syariat, misalnya seorang suami yang dengan istrinya itu, maaf ya, kita berbicara sedikit lebih vulgar, misalnya si istri itu kemampuan seksualnya jauh lebih tinggi daripada istri, hasratnya pun jauh lebih tinggi, sehingga untuk hubungan keduanya saja itu si istri setiap hari harus mengalah. Bahkan mungkin si suami hanya bisa menggauli dia sebulan sekali, sedangkan kebutuhan istri setiap hari, bahkan mungkin sehari berkali-kali. Bisa terjadi nggak dalam kehidupan? Bisa ya. Ada beberapa tipikal wanita yang seperti itu dan tipikal laki-laki yang kayak tadi gitu. Lalu si suami ini mau nikah lagi sekedar nyari teman ngomong nih ya. Ini bisa dihukumi makruh atau bahkan haram. Karena berkaitan dengan menzalimi. Dengan istri satu saja si istri sudah ngalah-ngalah, bersabar-sabar ya. Ya. Dengan berusaha sebisa mungkin untuk bersabar bersama suaminya. Suaminya mau nikah lagi. Yang tadinya 1 bulan sekali jadi 2 bulan sekali. Ini bahaya. Bahaya sekali. Ya, pada saat itu maka poligami bisa saja dimakruhkan, bahkan diharamkan bagi pribadi tersebut, bukan hukumnya secara asal. Nah, kita kembali kepada hak. Seorang suami berhak poligami kan, apalagi kalau dia adalah orang yang membutuhkan itu secara kebutuhan biologis. Lalu kemudian si istri minta, gimana kalau kamu nikahin saya tapi saya nggak dipoligami? Lalu si suami mengatakan nggak apa-apa. Saya meskipun mengakui hak poligami dan mengakui syariat poligami dari Islam, tapi saya juga pribadi yang sepertinya untuk memilih hidup untuk nggak berpoligami. Misalnya itu pilihan, nggak jadi masalah. Namanya hak, ya. Poligami itu hak, ya. Poligami itu nggak ada hukum asal dianjurkan, diperintahkan tuh nggak ada. Tidak bisa juga dikatakan orang yang tidak berpoligami berarti lebih buruk daripada orang yang berpoligami. Nggak harus begitu, gitu. Ya, karena kebutuhan orang itu berbeda-beda, ya. Orang yang meninggalkan poligami padahal dia membutuhkan, kemudian dia terjebak kepada yang haram, baru itu dikecam di dalam Islam, ya. Nah, kita kembali kepada pembahasan, ya. Lalu si suami mengatakan, udah, saya juga punya prinsip, saya nggak berpoligami, nggak apa-apa. Kalau begitu deal, maka itu diperbolehkan. Tapi sekali lagi sama dengan kasus yang pertama, ini jangan dijadikan tren, ya. Nanti kalangan akhwat, kok nggak apa-apa loh bikin kayak gitu, udah. Setiap orang ngasih perjanjian kayak tadi. Ini jangan dijadikan tren sama sekali. Karena ini apa? Bisa meruntuhkan nilai-nilai syariah gitu kan. Karena umumnya laki-laki itu memiliki kebutuhan untuk hal tersebut. Itu umumnya, secara umum. Kebutuhannya itu tipis, agak-agak tebal dikit atau banyak, itu adalah kebutuhan asal seorang laki-laki. Makanya dibenarkan adanya poligami di dalam Islam itu karena memenuhi kebutuhan manusia, bukan tanpa sebab tentunya. Ada hikmah di balik setiap poligami yang dilakukan. Apalagi jumlah wanita makin lama makin banyak. Salah satu tanda akhir zaman itu nanti jumlah wanita itu begitu banyak sekali. Sampai 50:1 dibandingkan laki-laki. Itu di akhir zaman. Jadi ketika syariat poligami itu diruntuhkan dengan budaya seperti ini, bahaya sekali. Karena dilakukan poligami sekalipun di akhir zaman, itu nanti akan masih banyak wanita yang tertunda menikah, bahkan nggak nikah sama sekali. Ya. Karena semakin banyaknya wanita. Bagaimana kalau seandainya syariat poligami ini dihilangkan dengan kebiasaan tadi, akan berbahaya. Tapi sekali lagi ini hak. Jadi boleh saja dilakukan antara kedua belah pihak. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keluarga hijrah dimanapun antum berada. Kita bahas bagian yang terakhir ya, karena waktu kita juga terbatas. Jadi kaidah yang kedua bunyinya kan al-muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin diikat dengan kesepakatan di antara mereka. Yaitu dalil utamanya firman Allah dalam surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, ya, penuhilah perjanjian di antara kalian. Salah satu di antara tanda kemunafikan idza ahada ghadar.
kalau mereka melakukan perjanjian, janji dengan perjanjian beda ya. Perjanjian itu kesepakatan bersama. Itu apabila dipungkiri, itu salah satu di antara tanda kemunafikan. Nah, bentuknya bagaimana? Ya, salah satu di antaranya bentuk perdamaian antara muslim dengan muslim atau muslim dengan non-muslim, seperti saya sebutkan tadi dalam sebuah perusahaan misalnya. Atau dalam sebuah lingkungan kehidupan. Kita hidup bertetangga di sebuah RT, kemudian misalnya kita adakan kesepakatan untuk bertemu 3 kali dalam 1 bulan. 1 kali musyawarah, 1 kali kerja bakti ya. 1 kali musyawarah, 1 kali kerja bakti, dan 1 kali kegiatan sosial misalnya. Disepakati, maka wajib bagi setiap muslim untuk memenuhinya. Karena itu sudah menjadi kesepakatan di antara sesama. Wal muslimun ala syurutihim. Kecuali syarat yang menghalalkan haram, mengharamkan halal. Ini kembali lagi, ini hak-hak Allah, bukan hak manusia. Ya, kalau itu sudah hak Allah, tidak boleh disentuh. Nah, ikhwas kalian fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kaidah ini, kaidah as-sulhu ini merupakan kaidah yang luar biasa. Salah satu bentuk sulhu adalah hidup berdamai dengan orang-orang non-muslim, seperti yang ada di negara kita. Ini bentuk sulh perdamaian. Sehingga kaum muslimin wajib menjaga perdamaian ini. Karena ini adalah kesepakatan bersama kita, sebagaimana Nabi melakukan perjanjian damai yang disebut sulhul Hudaybiyah. Dari zaman Nabi juga ada perjanjian damai sulhul Hudaybiyah. Itu sebelum kaum muslimin memiliki negara Islam yang utuh pada waktu itu. Jadi masih berperang bersama kaum musyrikin, lalu mereka melakukan perjanjian damai yang disebut sulhul Hudaybiyah yang memiliki beberapa catatan-catatan. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kaum muslimin dan orang-orang muslim itu bersepakat untuk hidup damai di satu tempat, maka itu adalah perjanjian damai. Maka yang menjadi peraturan di antara mereka wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Maka saya sering mengatakan, ya, memakai helm karena itu peraturan. Ya, wajib kita memakai helm. Di luar persoalan itu betul-betul jaga keselamatan atau enggak, seandainya nih ya, yang namanya helm yang diwajibkan tuh helm yang terbuat dari kain sekalipun, ini kan gak ada gunanya ya. Itu tetap wajib karena itu sudah disepakati. Apalagi secara hukum sunatullah juga itu berguna. Enggak pun ada peraturan, kita juga pakai dong untuk keselamatan. Apalagi ada peraturan. Nah, aturan-aturan yang seperti ini wajib kita patuhi. Karena ini adalah merupakan perjanjian antara kita. Kalau kita sudah jadi orang Indonesia, ya terikat dengan perjanjian di Indonesia. Kalau enggak tinggal di sini, tinggal di negara lain, ya menetap di negara lain, ya ikut perjanjian di sana, kan gitu. Ya. Ini perjanjian damai. Jadi sulhu ini sangat luar biasa, ikhwas fillah. Jadi sulhu ini menjadi solusi dari banyak sekali persoalan-persoalan kehidupan kita. Bukan antara tetangga saja, antara suami istri saja, antara teman saja, bahkan antara sesama umat manusia. Ya, kita bisa mengadakan perjanjian-perjanjian damai yang kita sepakati untuk menciptakan kemaslahatan di antara sesama kita. Nah, jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ya, saya mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan dengan tanya jawab, tapi saya tutup dulu pembicaraan pada pagi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ikhwas fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama rekan-rekan yang berada di luar. Ini mungkin nanti ada yang bertanya-tanya ya. Jadi posisi kita setiap hari Kamis kita melakukan live Facebook, sekaligus juga kita bergabung dengan radio yang penuh dengan berkah, yaitu Radio Hijrah yang posisinya berada di Batam ya, di Kepulauan Riau. Jadi ini ada pertanyaan dari sahabat kita dari Singapura tentang seorang wanita, ya, seorang istri yang bercerai dengan suaminya, kemudian si suami punya hutang banyak sama istrinya, gitu ya. Nah, kemudian akhirnya si istri itu melepaskan haknya, sudahlah diputihkan hutangnya. Tapi kemudian si suami menuntut hak. Nah, di sini haknya saya belum begitu jelas tentang konteksnya, realnya bagaimana. Dia minta bagian dari rumahnya. Saya tidak begitu mengerti tentang apa yang terjadi dengan rumah ini. Apakah rumah itu adalah rumah yang sudah diberikan kepada istrinya, kemudian diminta lagi, atau memang dia ada punya hak di rumah itu yang belum dikasihkan. Apapun itu ya. Apapun itu, bisa jadi si mantan suami ini punya hak,
atau tidak. Tetapi yang jelas masing-masing mengklaim, ya. Kalau si istri klaimnya sudah ikrar, ya, artinya yang diklaim istri itu sudah diakui suami bahwa itu memang hutang. Sementara yang diklaim oleh si suami ini tadi masih abu-abu, ya. Kita anggap saja misalnya sudah diikrar juga, ya, sudah diakui. Kita anggap ini sebagai kemungkinan paling tinggi diterima. Berarti ada hak suami juga. Lalu bagaimana kemudian ketika istri menawarkan, sudah hutang kamu saya saya putihkan dengan catatan kamu nggak usah ngungkit-ngungkit lagi soal rumah. Boleh apa nggak? Boleh. Ya, justru ini adalah hakikat daripada perdamaian gitu loh. Bisa saja si suami punya hak, entah itu lebih besar atau lebih kecil, saya nggak tahu. Kalau lihat dari isyaratnya di sini lebih kecil, ya. Tetapi apapun itu yang terjadi, dia punya hak misalnya. Si istri juga punya hak yang harus dibayar oleh pihak mantan suami tadi. Tapi kemudian masing-masing merelakan. Siapapun yang memiliki hak lebih besar berarti merelakan sebagian di antaranya. Nanti yang punya hak lebih besar itu, sisanya itu akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagai pahala sedekah. Dan masing-masing diberikan pahala sulh, pahala perdamaian. Karena sering kita sebutkan, dua orang boleh saja bercerai secara fisik sebagai suami dan istri, tapi tidak boleh bercerai sebagai muslim dan muslim. Hubungan keislaman jangan hilang. Hubungan kebaikan sesama muslim dan muslimah jangan hilang. Nah, dengan cara perdamaian ini, insya Allah itu bisa dirajut. 100% enggak, ya kita nggak bisa berharap akan ada 100% kerelaan hati, kan sudah disebutkan tadi. Wa uhdiratil anfusus syuh. Setiap manusia pasti punya rasa pelit. Jadi kalau utuh sepenuhnya perasaan mungkin enggak, tapi minimal bisa diminimalisir sehingga mereka bisa menjalin hubungan baik setelah itu. Jadi kalau pertanyaannya boleh apa enggak? Boleh. Ya, di luar persoalan hak itu ada apa enggak, ya, ikrar atau ingkar, ya, diakui atau tidak, mereka berdamai, yang jelas salah satunya kan berarti merelakan sebagian di antara haknya atau masing-masing merelakan sebagian di antara haknya. Maka inilah hakikat dari sulh yang kita bahas pada pertemuan kali ini, ya. Inilah hakikat perdamaian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Jadi hukumnya diperbolehkan, bahkan bukan hanya diperbolehkan, itu sangat-sangat dianjurkan. Wallahu a'lam. Iya, begini. Jadi persoalan as-sulhu di sini itu saya akan ungkap dua hal di sini, ya. Ini tadi kalau saya nggak salah tangkap, ini persoalan razia tadi. Berarti seseorang ditilang kemudian dimintai uang gitu, ya. Jadi begini. Jadi yang pertama yang akan kita ungkapkan di sini. Jadi as-sulhu itu tidak diperbolehkan kalau seandainya itu berunsur riswah murni atau riswah itu bahasa Indonesia apa? Suap, ya, suap murni, ya. Seseorang menyuap orang lain untuk sesuatu yang bukan haknya, lalu dia minta dihalalkan, itu nggak boleh. Ya, melamar di perusahaan, secara dites dia nggak lulus, kemudian dia bayar, berdamai, itu bukan damai itu, karena itu riswah, itu haram. Tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, ya, wa tajuzur riswatu fi man zulima. Riswah itu diperbolehkan bagi orang yang dizalimi. Artinya apa? Orang itu memberikan riswah untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Misalnya begini, seseorang itu mengajukan semacam tender lah, ya, semacam tender, kemudian sudah sah, ya. Dia sudah sah untuk memberikan tender tersebut dan sudah diakui, syarat-syarat sudah dipenuhi, tapi kemudian ketika mau diberlakukan dia dimintain uang. Kalau enggak berlangsung, maka ini boleh. Ini bukan riswah yang diharamkan, karena pada hakikatnya dia tidak mengambil yang bukan hak dia. Justru hak dia yang mau dia ambil, tapi dihalangi dengan cara dimintai uang. Bagi orang yang mengambil uangnya haram, ya. Tapi bagi yang memberikan boleh. Ya, karena itu riswah untuk mengambil sesuatu yang dizalimi orang lain, ya. Jadi itu perampokan pada dasar. Nah, sekarang kita kembali kepada persoalannya. Kalau hukum tilang gimana? Nah, tilang itu pada hakikatnya kan kesepakatan di antara sesama kaum muslimin. Tadi kita sudah bilang, ya.
Justru hukum yang berlaku di sini adalah al-muslimun ala syurutihim gitu loh. Diberlakukannya pada hakikatnya itu adalah hukum tilang, sehingga orang yang ditilang itu seharusnya memberikan opsi kepada saya tilang saja. Karena itu adalah kewajiban kita bersama. Bapak wajib menilang saya karena saya salah, saya wajib untuk memenuhi hak saya untuk membayar sesuatu sesuai dengan yang ditilang. Itu kewajiban yang seharusnya. Tapi kalau si fulan menolak, saya nggak tahu unsurnya apa, ya. Dan ini adalah perilaku oknum, ya, ikhwas sekalian fiddin. Ini tidak ada hubungannya dengan pencemaran nama baik aparat, ya. Jadi ini adalah perilaku oknum. Bisa saja itu adalah pekerjaan yang normal. Memang di situ ada semacam penilangan gitu ya, secara berkala terhadap kendaraan-kendaraan yang memang melanggar. Tapi kemudian orang ini mau nyari gampang aja supaya uang itu masuk ke kantongnya, nggak masuk ke pemerintah misalnya. Pada saat itu seperti itu dia memaksakan demikian. Lalu orang ini nggak mau, saya ditilang saja. Si polisi mengatakan tidak, kamu bayar di tempat saja. Seandainya itu dipaksakan pada diri orang tersebut, maka orang tersebut seperti kasus yang saya sebutkan tadi. Ya. Pada hakikatnya dia tidak menginginkan, ya. Tetapi dia tidak punya daya, ya. Akhirnya dia harus mengeluarkan uang demi permintaan si polisi tadi. Maka pada saat itu statusnya adalah dizalimi. Sehingga uang yang diambil tadi pada hakikatnya adalah uang maaf dalam tanda kutip perampokan. Bisa saja bahkan tidak ada sebenarnya program penilangan pada saat itu. Itu hanya inisiatif pribadi si polisi dengan beberapa temannya saja. Apapun yang terjadi itu. Yang jelas kita sebagai warga negara yang baik, kita berupaya untuk menaati hukum, ya. Baik itu pihak polisi maupun pihak yang ditilang, masing-masing berusaha untuk menaati hukum. Ketika terjadi penilangan sesuai dengan prosedur yang ada, si polisi memberlakukan hukum penilangan sesuai dengan prosedur, yang ditilang juga harus mengikuti. Itu kewajibannya. Seandainya terjadi di luar itu, maka berlakulah hukum-hukum yang saya bilang tadi, ya. Seandainya itu dari pihak orang yang bisa saja polisinya nggak mau, malah yang menilang, yang memaksa, udahlah Pak, jangan ini Pak, tolonglah Pak, tolonglah, ya, didesak polisinya begitu ya. Maka ya tanggung jawab dosa pertama ya dari pihak yang ditilang tadi, gitu loh, ya. Karena itu sudah melanggar ketentuan asal al-muslimun ala syurutihim yang saya bilang tadi. Setiap muslim itu berkewajiban melaksanakan kesepakatan hukum yang ada di antara mereka, dan dalam hal ini adalah kesepakatan hukum yang dikelola oleh negara. Allahumma fiqh. Ya. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Muhammadin Rasulillah. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah bahwa as-sulhu, perdamaian di antara sesama kaum muslimin atau antara muslim dengan non-muslim, itu dibenarkan di dalam Islam, bahkan menjadi bagian daripada warna dan cahaya yang menggambarkan tentang syariat Islam itu sendiri, bahwa Islam itu adalah agama maslahah. Nah, perdamaian itu bisa terjadi pada banyak hal, pada hak-hak kemanusiaan biasa atau yang terkait dengan harta, bahkan yang terkait dengan nyawa. Ketika itu adalah hak-hak kemanusiaan semata-mata di mana seseorang merelakan haknya, maka diperbolehkan terjadinya perdamaian dengan izin langsung dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi dalam hadisnya yang sahih seperti yang disebutkan tadi. Begitu juga kaum muslimin itu dimanapun mereka hidup, mereka akan berinteraksi dengan sesama muslim atau yang lainnya. Ketika terjadi kesepakatan di antara mereka, di wilayah kerja, di wilayah seseorang itu hidup, di dalam sekolah, di dalam lembaga apapun, maka semua kesepakatan itu menjadi hukum, ya. Kalau kita sering menyebutnya harga mati, itu menjadi harga mati, ya. Jadi harga mati bagi kaum muslimin, harga mati bagi kaum muslimin, kecuali ketika itu mengubah hukum Allah, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, maka itu tidak diberlakukan karena tidak ada ketaatan dalam keharaman. Tapi selama itu tidak, maka kaum muslimin wajib melaksanakannya sebagai bagian juga dari upaya menciptakan kemaslahatan. Ingat ya, ketaatan dalam sebuah kesepakatan itu maslahat. Ya, itu adalah maslahat karena kesepakatan itu sendiri diberlakukan karena adanya suluh perdamaian. Ya, kita mau hidup bertetangga secara damai, maka berlakukan hukum-hukum tadi. Oleh sebab itu, sekali lagi, perdamaian adalah merupakan intisari daripada ajaran Islam. Maka di luar hal yang bersifat perdamaian itu adalah hal-hal yang sesungguhnya
pada asalnya tidak dibenarkan dan tidak diinginkan oleh Islam. Bila itu terjadi, itu hanya terjadi dengan keterpaksaan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.